Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model sistem loss. Jadi model sistem teletrafik yang loss ya. Di sini ada 3 macam model sistem loss ya. Yang pertama itu ada model Erlang-B. Yang kedua dan ketiga itu adalah binomial dan engset gitu ya. Nah, ini untuk yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu yang model Erlang-B ya. Ini model sistemnya seperti ini. Di sini sistemnya ada switching network ya, atau sistemnya di sini ada sistemnya. Ini ada berkas masuk, ada berkas keluar, yang dimana berkas masuknya ini tidak terhingga ya, source-nya tidak terhingga ya, atau beban trafficnya tidak terhingga. Untuk berkas keluarnya ini terbatas ya, terbatas sebatas N. Jadi untuk sistemnya kapasitasnya itu terbatas sebatas N. Untuk kondisi sistemnya adalah sebagai berikut ya. Untuk model Erlang-B ini adalah kedatangan panggilannya itu acak ya, atau bisa disebut juga random arrival, dan independen satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita aplikasikan di sini kan disebutkan untuk panggilannya. Sebenarnya ini secara umum tuh kedatangan trafficnya, kedatangan traffic itu acak ya. Tapi kalau kita aplikasikan di panggilan berarti di sini untuk panggilan satu dengan yang lainnya itu independen, alias tidak berkaitan satu dengan yang lainnya gitu ya. Terus untuk jumlah sumber dari trafficnya atau panggilan ya, di sini tidak terhingga. Tidak terhingga. Untuk laju rata-rata datangnya panggilan itu konstan ya, sama dengan lambda. Ini tidak tergantung jumlah pendudukan yang sudah ada karena sumber panggilannya itu tidak terhingga gitu ya untuk lambdanya. Jadi tidak tergantung pada jumlah pendudukan yang sudah ada gitu ya. Jadi semuanya konstan gitu ya. Dari kondisi 1 ke kondisi 2 ke kondisi 3 dan seterusnya itu konstan lambda semua gitu ya. Lalu jumlah saluran yang melayani terbatas. Jadi si kapasitasnya itu terbatas ya. Kapasitasnya terbatas alias si servernya itu terbatas dan merupakan berkas sempurna. Nah, tidak setiap panggilan yang datang selalu dapat dilayani. Panggilan yang datang pada saat semua saluran diduduki akan tidak dapat dilayani gitu ya. Kalau misalkan si sistemnya sedang sibuk alias kapasitasnya penuh alias kalau misalkan di dalam itu ada server 5 semuanya sedang bekerja otomatis pelanggan atau panggilan yang ke-6 itu akan diblok atau ditolak seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini sistem yang seperti itu dinamakan sistem rugi ya, atau sistem loss. Lalu pola waktu pendudukan terdistribusi eksponensial negatif dengan waktu pendudukan rata-rata yaitu H atau sama dengan 1/mu. Ya. Nah, di sini untuk rumus rugi Erlang dapat digunakan untuk menghitung persentase panggilan yang hilang bila traffic yang ditawarkan dan jumlah saluran keluar yang menampung itu diketahui. Ya, jadi kalau kalian mengetahui jumlah saluran yang keluar, saluran keluar yang menampung diketahui, terus juga traffic yang ditawarkan diketahui, maka kalian bisa menghitung persentase panggilan yang hilangnya. Terus penurunan rumus menggunakan diagram transisi kondisi dan persamaan kesetimbangan atau balance equation gitu ya. Balance equation yang seperti kita pelajari di sistem antrian kemarin. Nah, di sini ada parameter-parameter seperti koefisien kelahiran, itu adalah lambda, lambdanya itu konstan. Terus untuk koefisien kematian, ini tergantung dari jumlah pendudukan pada saat itu, ya pada saat kondisi tertentu yaitu N dikali dengan mu. N dikali dengan mu. Terus untuk intensitas traffic atau alpha atau A ini sama dengan lambda per mu, gitu ya. Nah, di sini untuk
diagram transisi kondisinya seperti ini ya. Jadi dari kondisi 0, kondisi 1, kondisi 2 sampai dengan kondisi N. Jadi ini karena si kapasitas sistemnya terbatas sebatas N, maka di sini untuk akhir dari rantai Markov-nya ini di kondisi N gitu ya. Untuk lambdanya konstan ya, lambda untuk setiap transisinya dari kondisi satu ke kondisi lainnya itu lambda. Lalu kemudian untuk mu-nya itu tergantung dari jumlah pendudukan, jumlah apa namanya pendudukan saluran ya pada saat itu, pada saat kondisi tertentu. Misalkan dari transisi dari kondisi 2 ke kondisi 1 itu berarti karena tadi situasinya adalah koefisien kematiannya adalah n dikali mu, maka di sini karena ini dari kondisi 2 berarti n-nya sama dengan 2 ya. Karena n dikali mu berarti 2 dikali mu. Atau transisi dari kondisi 1 ke kondisi 0 berarti adalah 1 dikali mu. Atau dari kondisi 3 ke kondisi 2 berarti karena n-nya 3 berarti n dikali mu sama dengan 3 dikali mu. Atau dari kondisi n ke kondisi n-1 berarti mu-nya dikalikan dengan n dikali mu. Seperti itu ya. Nah, ini untuk persamaan kesetimbangannya ya untuk local balance equation-nya. Di sini lambda kali P0 sama dengan mu kali P1. Terus di sini untuk rumus umumnya kan tadi disebutkan alfa itu adalah lambda per mu, yang ini nih, A sama dengan lambda per mu. Jadi karena kita ingin mengetahui P1 gitu ya, probabilitas kondisi pada saat ada satu pendudukan, berarti ini mu-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, berarti menjadi lambda per mu kali P0 sama dengan P1 atau lambda per mu-nya kita ganti dengan A ya. A sama dengan lambda per mu. Jadi nanti hasilnya adalah A dikali P0 sama dengan P1. Terus di sini ada A kali P1 sama dengan 2 kali P2. Terus A kali P2 sama dengan 3 kali P3 dan seterusnya sampai dengan A kali Pn-1 sama dengan N dikali Pn. Ya, ini untuk local balance equation-nya. Nah, dari persamaan kesetimbangan tersebut, maka kita bisa peroleh persamaan berikut, yaitu Pn, ini adalah persamaan untuk mencari nilai probabilitas kondisi. Probabilitas kondisi pada saat ada N saluran yang diduduki, yaitu sama dengan A per N dikali Pn-1. Ya, atau sama dengan A kuadrat dibagi dengan N dikali N-1 dikali Pn-2. Atau sama dengan A pangkat 3 per N dikali N-1 dikali N-2 dikali Pn-3. Atau untuk rumus umumnya adalah sebagai berikut, yaitu A pangkat N dibagi N faktorial dikali P0. Nah, jadi untuk Pn ini ya, untuk Pn ini untuk mencari probabilitas atau peluang di mana ada N pendudukan ya. Ada N pendudukan. Atau kalau kita aplikasikan di jumlah panggilan berarti ada peluang pada saat ada N panggilan, sebanyak N panggilan gitu ya. Lalu kemudian ini Pn sama dengan A pangkat N dibagi N faktorial dikali P0 dengan N sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N gitu ya. Nah, untuk mencari P0 ini kita bisa cari dengan persamaan kesetimbangan global atau global balance equation, yaitu 1 sama dengan sigma dari Pn di mana N-nya adalah dari 0 sampai dengan N besar. Atau sama dengan P0 dikali 1 plus A pangkat 2 per 2 faktorial plus A pangkat 3 per 3 faktorial plus sampai dengan A pangkat N per N faktorial. Ya, jadi bisa di
sederhanakan P0 itu akan sama dengan kita pindah ruaskan ya, yang ruas kanan ini ke sebelah kiri. Jadi 1 dibagi dengan yang ini, yang ruas paling kanan. Berarti P0 sama dengan 1 dibagi sigma dari A pangkat N dibagi N faktorial, di mana N-nya itu dari 0 sampai dengan N besar. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Pn, ya Pn ini sama dengan A pangkat N per N faktorial dibagi dengan 1 ditambah A pangkat 2 per 2 faktorial ditambah sampai dengan A pangkat N per N faktorial. Di mana N-nya itu, N kecilnya itu sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan N besar. Atau N besar ini adalah kapasitas maksimum dari sistemnya. Dan perlu diingat di sini di sistem model Erlang B itu hanya ada server. Hanya ada server, tidak ada ruang tunggu seperti yang ada di sistem antrian gitu ya. Jadi hanya ada server. Terus di sini untuk PN besar ini adalah probabilitas bahwa semua saluran atau di berkas keluar itu sibuk ya. Selama waktu ini semua panggilan yang datang itu akan ditolak atau dihilangkan atau diblok gitu ya. Jadi kalian kalau ingin mencari probabilitas blocking, ini kalian ganti N ini, N kecil menjadi N besar. Semuanya N besar. N kecil ini menjadi N besar A, pangkat N besar per N besar faktorial dibagi dengan 1 plus A pangkat 2 per 2 faktorial sampai dengan A per N besar dibagi dengan N besar faktorial. Itu ya. Itu merupakan probabilitas blocking atau probabilitas semua saluran sedang sibuk ya gitu. Nah, untuk simbol yang menyatakan PN ini sendiri ini bisa kita gunakan simbol lain atau notasi lain itu menjadi E1N A atau ENA atau B saja blocking untuk blocking. Terus bisa disebut juga rumus rugi Erlang atau rumus Erlang B atau B N, A gitu ya. Atau bisa disebut juga grade of service. Ini dari segi nilai grade of service ini sama dengan blocking. Tapi dari segi pengertian grade of service ini merupakan komplement dari blocking tadi ya. Jadi untuk probabilitas blockingnya ini bisa kita tuliskan PN besar atau sama dengan E1N besar A atau sama dengan EN besar A atau sama dengan B itu sama dengan A pangkat N besar dibagi N besar faktorial per 1 ditambah A pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan sampai dengan A pangkat N besar per N besar faktorial. Nah, yang persamaan ini ada tabelnya yang namanya adalah tabel Erlang B ya. Kalian bisa searching yang namanya tabel Erlang B. Nah, ini untuk cara membaca dari tabelnya ya sebagai berikut. Jadi di sini ada satu contoh kasus berapa kanal yang diperlukan untuk melayani 100 user dengan grade of service 2% jika rata-rata traffic per usernya adalah 30 mili Erlang. Ya, jadi kita harus mencari dulu yang namanya intensitas trafficnya atau intensitas trafficnya atau bisa dinotasikan sebagai A. A itu adalah nanti 100 user dikali dengan traffic rata-rata per usernya 30 mili Erlang. Jadi kita cari intensitas traffic total ya untuk keseluruhan user yaitu 100 user dikali 30 mili Erlang. Didapat adalah 3 Erlang. Jadi untuk traffic totalnya adalah 3 Erlang. Traffic yang dibutuhkannya adalah 3 Erlang. Nah, dari tabel dengan grade of service-nya 2%. 2% kita buat ke bilangan desimal ya. 2 menjadi dibagi 100 berarti 0,02 ya. Grade of service-nya 0,02 atau probabilitas blockingnya adalah 0,02.
Nah, sekarang cari untuk nilai traffic 3 Erlang atau nilai yang terdekat ya dengan 3 Erlang. Jadi kalau di tabel tidak ada angka yang persis 3 Erlang, maka boleh yang mendekati, yang paling mendekati. Gitu ya. Kemudian tarik garis yang bersinggungan dengan jumlah trunk. Jadi yang kita eh, ingin ketahui adalah kan jumlah kanal yang kita butuhkan atau jumlah terang atau jumlah saluran yang kita butuhkan untuk kondisi ada 100 user dengan setiap usernya 30 mili Erlang dan grade of service-nya 2%. Nah, kan kita cari adalah jumlah saluran atau jumlah trunk yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, dari tabel kita temukan untuk traffic yang mendekati angka 3 Erlang dan grade of service-nya 0,02, jumlah kanal yang diperlukan adalah 8 kanal. Jadi kita memang harus mendekati yang 3 Erlang, tetapi kalau bisa yang ke atas. Yang lebih daripada 3, jangan yang kurang daripada 3 gitu ya. Supaya nanti untuk grade of service-nya bisa mencapai 0,02 gitu ya. Atau bisa kurang dari 0,02 gitu ya. Yang dalam artian kalau semakin besar nilai Erlangnya, maka nanti yang dibutuhkan adalah lebih besar kanalnya. Sehingga nanti untuk probabilitas blockingnya akan lebih turun lagi gitu ya. Lebih kecil lagi. Alias probabilitas kita akan ditolak ya, panggilan kita akan ditolak itu akan lebih minimal gitu ya. Makanya kita ambil traffic yang memang mendekati ketiga tetapi yang lebih dari 3 ya. Lebih dari 3, tidak boleh kurang dari 3. Supaya nanti untuk quality of service-nya lebih baik gitu ya. Nah, ini maka nanti kita cari yang mendekati 3, yang dibulatkan ke atas, yang ke atas ya, lebih dari 3. Maka nanti didapat untuk, nah ini tabelnya seperti ini ya, tabelnya seperti ini. Yang bagian tengah ini yang nilainya banyak, ini adalah intensitas trafiknya. Yang baris kolom paling kiri ya, kolom paling kiri, baris pertama, kolom pertama ke bawah itu adalah jumlah saluran atau bisa dinotasikan sebagai N di sini. Ini ada ke bawah ya, 1 saluran, 2 saluran, 3 saluran, 4 saluran, 5 saluran, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan yang baris paling atas nih, paling atas ini adalah untuk grade of service-nya atau probabilitas blockingnya. Ini 0,01 berarti adalah 1% ya, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 5%, 7%, dan seterusnya gitu ya. Ini 10%, ini 15%. Nah, ini yang tengah-tengah ini 0,0101, 0,153, 0,455, dan seterusnya. Ini adalah intensitas trafiknya. Nah, yang kita cari adalah yang mendekati 3 yang di tengah ini. Nah, ini kita dapatkan adalah hasilnya 3,62 Erlang ya, 3,62 Erlang ya di sini. Maka kita tarik garis ya yang apa namanya? Ini sorry. Ini harus sejajar dengan yang 0,02 ya, karena tadi grade of service-nya 0,2. Nah, kita tarik garis ke arah kiri sampai dengan ke kolom pertama. Ya, ini berapa nih N-nya? N-nya ini di sini sama dengan 8. Berarti untuk kondisi kita harus melayani 100 user dengan per usernya 30 mili Erlang dan grade of service-nya 2%, kita membutuhkan 8 kanal. Ya, 8 kanal atau 8 saluran. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kalau di Erlang di model sistem loss itu ada kongesti waktu, ada yang namanya kongesti waktu dan kongesti panggilan. Ya, nah kita bahas ini. Jadi probabilitas kondisi adalah lamanya waktu suatu kondisi berlangsung dalam jam per jam. Nah, ini dalam jam sibuk ya. Maka di sini ada PN. PN itu dapat diartikan sebagai lamanya waktu di mana semua saluran, ya semua saluran itu berarti sama dengan N ya, N besar. Sibuk berlangsung dalam jam per jamnya. Sehingga PN ini
ini disebut pula sebagai kongesti waktu, ya. Yang tadi PN ini bukan jumlah, ya, bukan jumlah panggilan, tapi lamanya waktu, ya. Lamanya waktu suatu kondisi berlangsung jam per jamnya. Makanya di sini PN ini disebut pula sebagai kongesti waktu atau time congestion. Atau dapat pula dikatakan sebagai bagian waktu di mana N saluran sibuk gitu ya. Lalu untuk kongesti panggilan ini dinotasikan sebagai Rn. Rn ini adalah jumlah panggilan yang ditolak dibagi dengan jumlah panggilan selama 1 jam. Jadi kalau Rn ini baru nih, ini adalah jumlah berupa jumlah. Di sini Rn ini adalah jumlah panggilan yang ditolak dibagi dengan jumlah panggilan dalam 1 jam. Atau dengan kata lain, Rn ini adalah bagian panggilan yang ditolak. Nah, untuk kedatangan yang acak dan berkas sempurna, si PN ini sama dengan Rn, ya, atau kongesti panggilan itu sama dengan kongesti waktu, gitu ya. Nah, di sini PN dikali lambda per lambda pangkat 1 di mana di sini Rn ini adalah jumlah panggilan yang ditolak, kita bisa cari dengan PN dikali lambda ya. PN dikali lambda terus jumlah panggilan dalam 1 jam berarti adalah lambda dikali 1 ya. Maka nanti Rn itu akan sama dengan PN. Dari mana? Di sini jumlah panggilan yang ditolak adalah PN dikali lambda nih. Terus jumlah panggilan selama 1 jam adalah lambda dikali 1. Berarti nanti Rn sama dengan PN dikali lambda per lambda dikali 1. Atau nanti lambda dibagi lambda menghasilkan 1, PN dibagi 1 menjadi PN kan ya. Nanti hasilnya adalah PN sama dengan PN gitu. Jadi untuk kedatangan yang acak dengan berkas sempurna, PN itu akan sama dengan Rn. Terus di sini ada efisiensi dan kepekaan. Ya, efisiensi itu adalah perbandingan antara intensitas traffic dengan jumlah kanal, ya, atau efisiensi sama dengan A per N. Nah, ini untuk probabilitas blocking tertentu dengan bertambahnya intensitas traffic akan diperlukan N yang lebih besar pula, gitu ya. Jadi pada probabilitas atau dengan probabilitas blocking tertentu dan dengan bertambahnya intensitas traffic, maka akan diperlukan N yang lebih besar pula. Jadi makin besar A, makin baik juga nilai efisiensinya, gitu ya. Misalkan ini di B sama dengan 1%. B sama dengan 1%. Di sini ada kolom N untuk jumlah kanal. Ini ada kolom A untuk intensitas traffic. Ini ada nilai efisiensinya, yaitu A per N. Ya, jadi perbandingan antara traffic dengan jumlah kanal. Ya, gitu. Di sini jika N-nya 2, trafficnya 0,15, ini tinggal dibagi saja untuk mencari nilai efisiensinya. 0,15 dibagi 2, didapat 0,075. Ya. Terus ini N-nya 4, A-nya 0,87. Berarti 0,87 dibagi 4 didapat 0,215. Jadi makin besar ya di sini. Ini juga makin besar, maka A per N-nya juga makin besar. Terus untuk N-nya 10, A-nya 4,46. Ya, di sini A per N-nya atau efisiensinya adalah 0,440. Terus di sini ada N-nya 50, A-nya 37,9. Ini nanti A per N-nya adalah 0,76. Ya, jadi di sini makin besar A, makin baik pula efisiensinya. Karena makin besar kan nilai efisiensinya. Makin besar efisiensinya, maka makin besar baik pula nilai efisiensinya gitu ya. Nah, ini didapat dari mana sih? Ada 0,15, ada 0,87, ada 4,46, ada 37,90. Ini kalian cari di tabel Erlang tadi ya. Kalian cari di tabel Erlang dengan probabilitas blockingnya 1%.
Nah, N-nya yang di kolom paling kiri kalian cari angka 2, angka 4, 10, sama 50. Nanti didapat hasil A-nya sekian gitu ya. Ini sudah ada hasilnya. Jadi nanti A per N-nya juga nanti tinggal dibagi saja. Nah, terlihat semakin besar nilai intensitas trafik, maka nilai N-nya juga semakin besar, efisiensinya juga semakin besar. Jadi perbandingan antara A dan N-nya juga semakin besar ya. Terlihat ya. Seperti itu. Terus ada yang namanya kepekaan. Kepekaan. Seberapa besar pengaruh perubahan A terhadap perubahan B untuk N yang tetap. Untuk nilai N tetap gitu ya. Di sini makin besar A, maka makin besar pula kepekaannya. Sini perubahan B-nya gitu ya. Nah, ini ada tabelnya di sini untuk B sama dengan 1% ya. Jadi nilai kepekaan ini adalah nilai perubahan ya, perubahan si B atau probabilitas blocking ya. Dilihat dari perbandingan ya. Perubahan A terhadap perubahan B untuk nilai N-nya itu tetap. Untuk nilai N-nya tetap. Ya, misalkan di sini ada B 1% ya, B 1%. Kita ada kolom N, di sini ada kolom N ini adalah jumlah kanal, ada kolom intensitas trafik ya yang berdasarkan dari tabel Erlang. Terus di sini ada intensitas trafiknya kita naikkan 1%. Ya, jadi gimana kalau misalkan intensitas trafiknya dari A ke 1,1 A gitu ya. Ini kan berubah nih A-nya ya sebanyak 1%, naik 1%. Gimana nih untuk perubahan dari probabilitas blockingnya gitu ya. Ya seperti itu kepekaan itu. Jadi perubahan A untuk nilai N tetap, misalkan ini A-nya naik 1%, ini gimana nih si probabilitas blockingnya gitu ya. Nah, makin besar nilai perubahan probabilitas blockingnya, maka makin peka pula gitu ya. Nah, ini N-nya dari 2, 4, 10, sampai dengan 50. Di sini untuk intensitas trafiknya, untuk N2 sama dengan 0,15, dan seterusnya. Nah, di sini untuk N-nya sama dengan 2. Intensitas trafiknya kan 0,15 ya. Di sini kita naikkan 1%, intensitas trafiknya menjadi 0,165 gitu ya. Dari 1,15 ditambah dengan 0,015 ya. Berarti nanti hasilnya itu adalah 0,165. Ini kan berubah ya, berubah untuk nilai intensitas trafiknya. Nah, ini nilai B-nya yang tadinya 1%, ini kan intensitas trafiknya kita ubah. Kita hitung kembali, ini ada N, ada A gitu ya, kita hitung kembali, kita dapatkan si B-nya atau untuk probabilitas blockingnya ini menjadi 0,012 atau sama dengan 1,2%. Berarti di sini ada kenaikan probabilitas blocking sebesar 2%. Gitu. 0,2% gitu ya. Terus di sini untuk N-nya sama dengan 4, intensitas trafiknya adalah 0,87. Kita naikkan intensitas trafiknya menjadi, kita naikkan 1%, ya, menjadi 0,957. Ya, bagaimana probabilitas blockingnya? Kita hitung kembali, didapat hasilnya adalah 0,013. Atau bisa kita buat persentase menjadi 1,3%. Maka ini dari probabilitas blocking 1% menjadi 1,3%. Berarti ada kenaikan 0,3%. Ya, lebih tinggi daripada yang jumlah kanalnya 2 atau intensitas trafiknya 0,15. Ya. Jadi dari 2 ini aja semakin besar intensitas trafik maka semakin besar pula perubahan probabilitas blockingnya alias semakin peka. Atau kita buktikan lagi dengan persamaan yang lain, ya, yaitu pada saat N-nya sama dengan 10. A-nya ini adalah 4,46.
Ya, kita naikkan 1% menjadi 4,906 dengan jumlah kanal 10 didapat B-nya adalah 0,015 atau 1,5%. Berarti di sini ada kenaikan probabilitas blocking sebesar 0,5%. Lalu untuk N sama dengan 50 dengan intensitas trafik 37,9, di sini kita naikkan intensitas trafiknya 1% menjadi 41,69. Sorry, 41,69. Ya, kita hitung probabilitas blockingnya dengan intensitas trafik yang baru yaitu 41,69 dan jumlah kanal 50. Didapat probabilitas blockingnya sebesar 0,030 atau sama dengan 3%. Berarti di sini ada kenaikan probabilitas blocking dari 1% ke 3%. Berarti naik 3 kali lipat ya. Naik 3 kali lipat. Maka dari sini kita simpulkan nih, semakin besar intensitas trafik, maka semakin besar pula perubahan nilai dari probabilitas blocking. Yang dimana mulai dari A-nya itu 0,15 itu 1,2 berarti 2% kenaikannya. Terus intensitas trafiknya naik lagi 0,87 perubahan probabilitas blockingnya itu adalah 0,3% dan seterusnya sampai dengan 3 kali lipat nih. Pas A-nya ini sama dengan 37,9. Jadi kesimpulannya adalah makin sebesar intensitas trafik maka makin peka pula ya saluran tersebut, sistem tersebut. Gitu ya. Seperti itu untuk model Erlang-B. Selanjutnya ada model Engset dan model binomial ya. Ada model Engset dan model binomial. Di sini model Engset dan binomial itu modelnya secara model itu sama ya. Jadi berkas masuk dan berkas keluar ini sama-sama terbatas. Ya, berkas masuk dan berkas keluar sama-sama terbatas. Dan di sini sama seperti model Erlang-B tidak ada tempat antrian dan setiap customer itu memiliki satu server gitu ya, boleh memiliki satu server. Nah, di sini berarti di sini beda dengan Erlang-B yang berkas masuknya tidak terbatas. Kalau di model Engset dan binomial ini dua-duanya berkas masuk dan berkas keluar itu terbatas. Yang dimana berkas masuk itu dinotasikan sebagai S dan berkas keluar dinotasikan sebagai N besar. Gitu ya. Nah, ini ada dua kemungkinan kan ya, di mana berkas masuk lebih sedikit daripada berkas keluar atau berkas masuk lebih banyak daripada berkas keluar. Jadi ada dua kondisi tersebut yang dimana nanti berbeda distribusinya, apakah distribusi Engset, apakah distribusi binomial gitu ya. Nah, ini untuk yang distribusi Engset, ini adalah kondisi di mana berkas masuk itu lebih besar daripada berkas keluar. Sedangkan untuk yang binomial ini kondisinya adalah berkas masuk lebih kecil atau sama dengan berkas keluar. Ya, ini seperti pada keterangan berikut. Lalu waktu antara datangnya panggilan untuk setiap satu sumber panggilan yang bebas memiliki distribusi eksponensial negatif, alias lambdanya atau laju kedatangannya berdistribusi eksponensial negatif dengan harga rata-rata adalah 1 per lambda. Ya, 1 per lambda P untuk waktunya, waktu antar kedatangannya. Sedangkan laju kedatangan panggilan dari sumber panggilan yang bebas itu adalah lambda P. Lalu karena sejumlah sumber terbatas, maka laju datangnya panggilan rata-rata pada kondisi N ini sama dengan S min N dikali lambda. Ya, jadi laju datangnya panggilan rata-rata pada kondisi N ya, kalau sebelum-sebelumnya nih, itu lambdanya konstan ya. Karena di sini si sumbernya terbatas nih, ini tidak lagi konstan si lambdanya, tetapi tergantung dari ini apa namanya jumlah panggilan rata-rata. Jadi
Di sini N-nya ini akan sama dengan S min N dikali dengan lambda P. Ya, untuk laju datangnya panggilan rata-rata pada kondisi N, ini lambdanya adalah dikali dengan S min N dikali lambda P. Jadi ada sejumlah S min N sumber panggilan yang masih bebas. Ya. Ini merupakan koefisien kelahiran pada diagram transisi kondisi. Terus di sini kedatangan panggilan ini dianggap seperti acak atau quasi random input. Ya. Nah, ini untuk diagram transisi kondisinya sebagai berikut ya. Di sini ada kondisi untuk state-nya atau kondisinya sama seperti tadi yang R lang B. Ini ada dari 0, 1, 2 sampai dengan kondisi N. Tapi ini berakhirnya diagram transisi kondisinya tergantung ya. Tergantung dari distribusinya. Ya. Ini berakhir pada kondisi N bila S apa namanya? Bila N-nya lebih besar daripada S gitu ya, maka berakhir pada kondisi N gitu. Tapi kalau misalkan berakhir pada kondisi S ya, berakhir pada kondisi S bila kondisi S lebih kecil daripada kondisi N. Sorry, tadi terbalik ya, bila kondisi S lebih besar daripada N, maka berakhirnya di kondisi N. Tapi kalau kondisinya adalah S lebih kecil daripada N, maka berakhir di kondisi S. Gitu ya. Jadi tergantung nanti lebih kecil yang mana. Lebih kecil N berarti nanti di kondisi N. Lebih kecil S berarti di kondisi S. Ya, berakhirnya. Lalu di sini perhatikan untuk lambdanya, kalau sebelum-sebelumnya ini lambdanya konstan ya. Dari kondisi 0 ke 1 lambda, kondisi 1 ke 2 lambda, kondisi 3 ke 4 lambda gitu ya. Kondisi N-1 ke kondisi N tetap lambda gitu. Itu untuk yang traffic masuknya itu tidak terbatas. Traffic masuknya tidak terbatas. Nah, tapi untuk yang traffic masuknya terbatas seperti model engset dan binomial ini, untuk lambdanya itu tergantung dari pendudukan saat itu ya. Jadi ada kondisi lain di tiap ada nilai lambda berbeda-beda di tiap transisi kondisinya. Misalkan ini yang mau di sini dari kondisi 0 ke kondisi 1 ini adalah S kali lambda P, dari kondisi 1 ke kondisi 2 adalah S min 1P, kondisi 2 ke kondisi 3 itu ada S min 2 lambda P. Terus dari kondisi N min 1, N min 2 ke N min 1 adalah S min N plus 2 lambda P. Terus dari N min 1 ke kondisi N ini adalah S min N plus 1 lambda P. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk transisi yang menuju ke arah belakang alias koefisien kematiannya, ya. Ini ada mu. Mu-nya ini tergantung dari kondisi di mana si transisinya itu keluar. Misalkan dari dari kondisi 2 ke kondisi 1 berarti 2 kali mu. Atau kondisi 1 ke kondisi 0 berarti 1 kali mu. Atau dari kondisi 3 ke kondisi 2 menjadi 3 kali mu. Atau dari kondisi N-1 ke kondisi N-2 adalah N-1 dikali mu. Dari kondisi N ke N-1 itu adalah N dikali mu. Seperti itu ya. Nah, ini untuk persamaan kesetimbangannya adalah sebagai berikut, yaitu S min N dikali lambda P dikali PN. Itu sama dengan N plus 1 dikali mu dikali PN plus 1.
Ini untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai dengan N-1 atau S-1. Jadi tergantung nanti berakhirnya si diagram transisinya di mana, di S atau di N. Nah, untuk N sama dengan 0, ini di mana S dikali lambda P dikali P0, ini sama dengan mu dikali P1. Yang dimana nanti didapat P1 itu sama dengan S dikali lambda P per mu dikali P0. Terus untuk N sama dengan 2, ini ada S-1 dikali lambda P dikali P1, ini sama dengan 2 kali mu kali P2. Nanti didapat P2-nya, P2-nya ini sama dengan S dikali S-1 dikali lambda P dibagi mu dipangkatkan 2 dikali 1 per 2 dikali P0. Nah, ini untuk N-nya sama dengan 2, ini ada S-2 kali lambda P kali P2 sama dengan 3 kali mu kali P3. Didapat nanti P3-nya ini adalah S dikali S-1 dikali S-2 dikali lambda per mu pangkat 3 dikali 1 per 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 dikali P0. Akhirnya nanti diperoleh adalah Pn sama dengan S faktorial dibagi N faktorial S dikali S min N faktorial dikali lambda P per mu dikali N dikali P0. Gitu ya. Nah, rumus ini berlaku untuk engset maupun binomial ya, untuk si PN-nya atau probabilitas kondisinya. Nah, untuk yang engset, untuk rumus engset di mana engset itu adalah berkas masuk lebih besar daripada berkas keluar. Ini ada rumus kombinasi ya, ini ada Sn di sini. Berarti Pn sama dengan Sn di mana si lambda P dibagi mu ya. Dikali lambda P dibagi mu dipangkatkan N dikali P0. Jadi P0 dicari dengan cara yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka diperoleh Pn sama dengan Sn dikali lambda P per mu pangkat N dibagi dengan sigma dari Sj dikali lambda P dibagi mu pangkat J, di mana J-nya itu dari 0 sampai dengan N. N besar ya. Nah, bila N sama dengan N besar, maka Pn merupakan probabilitas semua saluran sibuk, ya, atau terjadi kongesti waktu. Ini sama dengan probabilitas kondisi N besar. Terus kongesti panggilan ini sama dengan jumlah panggilan yang ditolak dibagi dengan jumlah seluruh panggilan yang datang. Jumlah panggilan yang ditolak dalam 1 jam ini adalah S min N kali lambda P dikali Pn. Terus jumlah seluruh panggilan yang datang dalam 1 jam ini adalah sigma dari S dikurangi J dikali lambda P dikali PJ, di mana J-nya itu dari 0 sampai dengan N besar. Jadi kongesti panggilannya adalah sebagai berikut. Rn sama dengan S min N dikali S faktorial dibagi S min N faktorial dikali N faktorial dikali dengan lambda P per mu dikali dipangkatkan N dibagi dengan sigma dari S min J faktorial dikali S faktorial per S min J faktorial dikali J faktorial dikali dengan lambda P per mu pangkat J, di mana J-nya itu dari 0 sampai dengan N besar. Atau sama dengan rumus kombinasi S min 1N dikali dengan lambda P dibagi mu pangkat N. Dibagi dengan sigma dari rumus kombinasi dari S min 1I dikali dengan lambda P per mu dipangkatkan I, di mana I-nya itu dari 0 sampai dengan N. Jadi di sini untuk yang rumus kombinasi seperti ini nih, S min 1N, ya, S min 1N, ini adalah S faktorial dibagi dengan S min N faktorial dikali N faktorial. Gitu ya. Nah, terus bila sumber tidak terhingga, Pn akan sama dengan rumus Erlang. Ya, bila sumber tidak terhingga, maka Pn akan sama dengan rumus Erlang. Terus ini untuk yang binomial adalah sebagai berikut. Di sini jumlah panggilan S lebih kecil atau sama dengan jumlah saluran.
Karena S kurang dari sama dengan N, jadi di sini tidak ada trafik yang hilang. Terus kondisi akhir hanya sampai dengan S. Kondisi akhir dari diagram transisinya hanya sampai dengan S. Di sini sampai S. Nah, di sini untuk rumus PN-nya menjadi PN sama dengan SN dikali lambda P per mu pangkat N dibagi dengan sigma dari SJ dikali lambda P per mu pangkat J di mana J-nya dari 0 sampai N besar. Ini akan sama dengan SN dikali lambda P dibagi mu pangkat N dibagi dengan sigma dari SJ kali lambda P dibagi mu pangkat J di mana J-nya dari 0 sampai dengan S. Ini sama dengan Sn dikali lambda P per mu pangkat N dibagi dengan 1 plus lambda P per mu pangkat S. Ini untuk PN di model binomial. Atau bisa disingkat dengan PN sama dengan Sn dikali A pangkat N dikali dengan 1 minus alpha dipangkatkan S min N. Di mana alpha sama dengan lambda P per mu dibagi dengan 1 plus lambda P per mu. Di sini rumus PN di atas dapat dianggap sebagai rumus umum, dapat menjadi Erlang, engset maupun binomial. Jadi yang rumus ini bisa menjadi rumus Erlang, menjadi rumus engset ataupun binomial, tergantung dari besar dari berkas masuknya atau besar S-nya, ya, berkas masuknya atau beban trafficnya. Terbatas atau tidak. Kalau misalkan tidak terbatas, ini menjadi rumus Erlang. Kalau besar S-nya lebih kecil, ya, lebih besar daripada N, besar S-nya lebih besar daripada N, maka ini merupakan model engset. Tapi kalau misalkan S-nya kurang dari sama dengan N, ini merupakan model binomial gitu ya. Nah, terus pada rumus binomial di atas tidak ada trafik yang ditolak ya, karena tadi ya berkas masuk itu lebih kecil atau sama dengan berkas keluar gitu ya. Tetapi ada yang menggunakan rumus binomial untuk kasus berkas masuk lebih besar daripada berkas keluar, alias S lebih besar daripada N. Sehingga akan ada trafik yang ditolak. Bisa dilakukan bila S tidak begitu besar dibandingkan dengan N, ya. Ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Tetapi dengan catatan si nilai S ini, banyaknya S ini lebih besar daripada N-nya ini tidak terlalu besar perbandingannya. Misalkan 3:2 misalkan gitu ya. Seperti itu. Nah, baik itu dia model teletrafik yang low system. Jadi ada 3 model yang sudah kita bahas. Ada yang model Erlang B, ada engset, dan binomial. Jadi tergantung dari berkas masuknya. Jadi ini rumus umumnya seperti ini. Nih, ini rumus umumnya, PN ini adalah rumus umumnya. Jadi kalau misalkan ini tergantung dari berkas masuknya ya, besarnya berkas masuknya. Jadi kalau berkas masuknya tidak terbatas, ini menjadi rumus Erlang gitu ya. Terus kalau berkas masuknya lebih besar daripada berkas keluar, ini menjadi engset. Tetapi kalau berkas masuknya sama dengan berkas keluar atau kurang dari berkas keluar, ini menjadi rumus binomial. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk model teletrafik yang low system. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan boleh bertanya via WA atau misalkan di kolom komentar silakan boleh bertanya. Ya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.